Di sebuah kedai kecil yang cukup ramai, kakek peramal terlihat sedang menceritakan tentang bencana besar yang baru-baru ini terjadi di lembah Vensian. Dalam ceritanya, kakek peramal memberitahukan orang-orang bahwa dia melihat langsung naga api naik menuju langit dan menyebabkan warna langit jadi berubah seperti terbakar. Demi membuat orang-orang percaya pada ceritanya, kakek peramal juga mengatakan kalau saat itu lembah Vensian benar-benar telah tergoncang oleh kekuatan bencana tersebut. Mendengar cerita si kakek, para pengunjung kedai pun menjadi khawatir dan mempertanyakan terkait apa yang harus mereka lakukan untuk menyikapi bencana di lembah Vensian itu. Dan inilah dia alur cerita Jade Dynasty season 2 episode ke-46 Valentina Rossi. Mendapati orang-orang meminta saran dan masukan darinya, kakek peramal malah sedikit menyombongkan diri dengan berkata bahwa semua manusia biasa di dunia berharap akan diberikan petunjuk jalan dari makhluk abadi. Namun selain itu, kakek peramal juga mengatakan bahwa makhluk abadi seperti dirinya pun mengalami kesulitan untuk mendapatkan petunjuk serupa. Oleh sebab itulah, alih-alih memberikan petunjuk yang bisa dilakukan para warga, kakek peramal malah mengeluhkan tentang keadaannya sendiri ketika bencana besar itu terjadi tempo hari. Sementara di sisi lain, pihak-pihak lembah Vensian sendiri kini mulai memblokade seluruh jalan di perbatasan selatan untuk mencegah adanya campur tangan pihak luar yang ingin mengetahui penyebab terjadinya bencana. Dalam upaya ini, seluruh murid lembah Vensian dikerahkan untuk mencegah orang-orang luar masuk ke perbatasan selatan, sehingga ketika para murid dari sekte lain berdatangan untuk melihat lokasi bencana, mereka langsung dihadang keluar serta diminta kembali ke sekte masing-masing. Namun pencegahan tersebut tidak berlaku kepada Fasiang yang merupakan murid utusan dari Kuil Tianyin. Sementara murid Kuil Tianyin dipersilakan masuk area perbatasan selatan, jauh di sebuah penginapan, Chopin terlihat sedang merenungkan nasibnya sendiri, di mana ia terlihat mulai khawatir dengan kondisi tubuhnya yang terpengaruh energi jahat tongkat pemangsa jiwa. Di tengah kekhawatirannya, Chopin teringat pada ucapan Shoba yang pernah menyarankan untuk membuang tongkat pemangsa jiwa jauh-jauh supaya kondisi tubuhnya bisa terselamatkan. Namun alih-alih segera membuang tongkat tersebut, Chopin malah memilih untuk tetap menyimpannya sambil berpikir bahwa keselamatan hidupnya sudah tidak penting lagi asalkan dia bisa menyembuhkan Biao. Sementara Chopin merenungkan nasibnya, di tempat lain Lu Xun tampak sedang menyambut kedatangan Lu Sheki yang diutus oleh pendeta Dao Xuan untuk mengunjungi lembah Vensian. Begitu Lu Sheki tiba di perbatasan selatan, Lu Xun langsung mempersilahkannya untuk beristirahat di sebuah rumah tinggal dan memberitahukan kalau esok pagi dia akan mengantar Lu Sheki ke area lembah Vensian. Selain itu, Lu Xun juga tampak sedikit meminta pengertian kalau rumah tinggal yang disediakannya untuk Lu Sheki terbilang kurang nyaman. Mendengar perkataan itu, Lu Sheki pun segera membuka pintu rumah tersebut tanpa mempedulikannya. Kembali kepada Chauvin, saat ini dia tiba-tiba dikejutkan oleh suara pintu yang terbuka dari luar, di mana ternyata pintu itu dibuka oleh Shobai yang akan mengantarkan Xiaohui. Nah, bukan karena dibuka sama Lu Sheki ya guys ya. Nah, melihat yang datang adalah Shobai, Chauvin lantas memperlihatkan tubuhnya yang dipenuhi bekas luka dan memar-memar akibat tersusupi energi jahat tongkat pemangsa jiwa. Mendapati kondisi Chauvin seperti itu, Shobai lantas memintanya untuk beristirahat lebih awal dan memberitahukan kalau esok pagi mereka berdua akan melanjutkan perjalanan untuk mencari keberadaan suku dukun hitam. Sementara Shobai meminta Chopin untuk beristirahat, Lu Sheki justru terlihat mengobrol sebentar dengan Lu Xun, di mana saat itu Lu Xun tampak memuji sikap Lu Sheki yang bergegas untuk mengunjungi lembah Vensian setelah mendengar kabar tentang bencana letusan gunung berapi. Menurut Lu Xun, tindakan Lu Sheki itu telah mencerminkan betapa baiknya hubungan antara sekte Qingyun dan lembah Vensian. Namun dari perkataan Lu Xun, Lu Sheki justru merasa sedikit aneh dan bertanya-tanya mengapa pendeta Dao Xuan sengaja mengutusnya berkunjung ke lembah Vensian.
Terlepas dari keanehan yang dirasakan oleh Luseki, Lee Sun terus melanjutkan obrolannya dengan membahas tentang kisah masa lalu mereka ketika sama-sama berjuang melawan sekte jahat di Gunung Kongsa. Tidak hanya itu, Lee Sun juga mengungkapkan kekagumannya pada pedang Tianya milik Luseki yang bisa membuat musuh-musuh dari sekte jahat menjadi ketakutan. Selagi Lee Sun berkata-kata, Luseki yang sudah tidak mau meladeni obrolan itu pun memutuskan untuk mengakhiri percakapan dan langsung menutup pintu kamarnya rapat-rapat dengan alasan ingin beristirahat. Selepas mengakhiri percakapan dengan Lee Sun, Luseki lantas terdiam di dalam kamar sembari merenungkan nasib asmaranya terhadap Chopin. Dalam pikirannya, Luseki beranggapan bahwa sesuatu yang disebut dengan cinta itu sangat sulit untuk dipatahkan dan hatinya masih saja selalu terpaut kepada sosok Chopin dimanapun berada. Berdasarkan hal tersebut, Luseki pun mengakui kalau di dunia ini masih terdapat seseorang yang memiliki kisah percintaan yang bisa dianggap cukup gila atau tidak wajar. Beralih ke tempat lain, saat ini Shobai dan Chopin tampak mengubah penampilan mereka persis seperti penampilan penduduk asli perbatasan selatan. Hal ini mereka lakukan supaya keberadaan mereka tidak bisa terlacak oleh orang-orang lembah Fensian yang masih berusaha untuk menangkap mereka. Selama perjalanan, Shobai terlihat sangat membaur dengan warga setempat dan bahkan ikut melakukan tarian khas perbatasan selatan. Berbeda dengan Shobai yang penuh sukacita dan menikmati suasana perjalanan, Chopin justru masih terlihat dingin seperti biasa dan juga sedikit tidak sabar untuk segera sampai di tempat suku dukun hitam berada. Masih dalam perjalanan menuju tempat suku dukun hitam, Chopin kini mulai mempertanyakan terkait sikap Shobai yang sangat membaur dengan warga setempat. Dari berbagai sikap yang ditunjukkan, Chopin lantas mendebak-nebak mungkinkah wanita jelmaan siluman rubah itu pernah berkunjung ke perbatasan selatan sebelumnya. Mendapati tebak-tebakan ini, Shobai kemudian memberitahukan kalau sebenarnya klan rubah itu memang berasal dari perbatasan selatan. Oleh sebab itulah, Shobai terlihat sangat memahami betul tentang segala hal yang ada di perbatasan selatan. Mendengar bahwa klan rubah berasal dari perbatasan selatan, Chopin kemudian mengajukan pertanyaan lain, mengapa selama ini sejarah tentang klan rubah itu terceritakan berada di dataran tengah. Hal itu pun lantas membuat Shobai kembali menjelaskan bahwa ribuan tahun lalu dia sengaja membawa seluruh klan rubah untuk bertransmigrasi menuju dataran tengah dan menetap di Gunung Rubah Agung, di mana Gunung Rubah Agung itu juga ternyata merupakan markas utama dari sekte aliran jahat nomor 1, yaitu sekte Raja Hantu. Tidak hanya itu, Shobai juga memberitahukan kalau nama Gunung Rubah Agung diambil dari nama klan rubahnya. Mendengar penjelasan tersebut, Chopin kemudian menduga-duga kalau kepunahan klan rubah itu disebabkan oleh sekte Raja Hantu. Akan tetapi dugaan Chopin itu langsung dibantah oleh Shobai yang lantas memberitahukan bahwa selama ratusan tahun klan rubahnya selalu hidup damai berdampingan dengan orang-orang sekte Raja Hantu. Bahkan saking damainya, kehidupan yang mereka miliki tidak jarang juga ada yang menjalin hubungan percintaan antara anggota sekte Raja Hantu dengan anggota klan rubah yang dipimpin Shobai. Beralih ke tempat lain, saat ini Jinping tampak sudah berhasil menumbangkan sejumlah murid lembah Fensian yang masih melakukan pengejaran terhadapnya. Sambil menyisakan satu murid, Jinping sengaja menebarkan keterampilan sihir pemikatnya untuk menjebak murid tersebut supaya bisa dimintai informasi terkait penyebab bencana letusan gunung berapi di lembah Fensian. Di bawah sihir pemikat Jinping, murid tersebut akhirnya memberikan informasi kalau letusan gunung berapi itu disebabkan oleh seorang penyusup dari sekte jahat yang tidak lain adalah Chopin.
Mendapati info sebagus itu, Jin Ping-er tentu menjadi sangat senang dan merasa kalau kecurigaannya terhadap Chopin telah terbukti benar. Namun sesaat kemudian Jin Ping-er memergoki murid lain sedang mengawasinya diam-diam, sehingga dia langsung bertindak untuk menangkap dan menumbangkan murid tersebut seperti murid-murid lainnya. Bersamaan dengan ditangkapnya murid tersebut, seekor elang mata merah masih sempat dilepaskan ke udara sehingga menyebabkan keberadaan Jin Ping-er dapat terdeteksi oleh Li Sun dan kawan-kawan yang berada cukup jauh. Mendengar teriakan elang mata merah, Li Sun segera meluncur ke lokasi Jin Ping-er dan sesampainya di sana dia terlihat sangat terkejut karena mendapati banyak murid yang telah bertumbangan. Dia pun segera meminta penjelasan dari murid lain yang tiba di lokasi itu duluan dan mendapatkan informasi bahwasannya orang yang mereka cari-cari alias Jin Ping-er telah melarikan diri ke arah timur. Namun untungnya sosok Jin Ping-er itu kini sudah berada dalam pengejaran paman guru Lu Sun yang sudah tidak sabar ingin menangkapnya hidup-hidup. Mendapati laporan tersebut, Li Sun kemudian memerintahkan supaya murid pelapor itu membawa sejumlah murid yang tumbang untuk kembali ke lembah Fenxian dan mendapatkan pengobatan. Namun sebelum perintahnya dijalankan, Li Sun lagi-lagi mendapat laporan dari murid lainnya bahwa saat ini beberapa tahanan di lembah Fenxian baru saja melarikan diri ke arah barat dan langsung dikejar oleh Lu Sun. Dari laporan tersebut, Li Sun kemudian menyadari kalau keberadaan Lu Sun yang sebenarnya tidak bisa dipastikan. Merasa semua itu merupakan siasat musuh untuk menjebaknya, Li Sun pun menebarkan api di area itu hingga Akhirnya sosok Jin Ping-er menunjukkan wujudnya di depan Li Sun dan kawan-kawan sembari mengumandangkan suara tawa genitnya yang sangat khas. Hal tersebut tentu saja membuat Li Sun menjadi sangat marah dan langsung mempertanyakan di mana keberadaan Yang Hong saat ini. Namun karena penyihir berbaju kuning asal sekte Hehuan itu tetap tidak mau memberitahukan keberadaan Yan Hong, kemarahan Li Sun akhirnya jadi semakin memuncak hingga akhirnya baku hantam di antara mereka pun tak terhindarkan lagi. Meski selama baku hantam berlangsung, Li Sun dibantu oleh rekan-rekannya tersebut, dia masih saja kewalahan dalam menghadapi Jin Ping-er. Terlebih ketika Jin Ping-er mulai menyamar sebagai dirinya. Situasi tersebut lantas membuat Li Sun yang asli dibombardir serangan api oleh rekan-rekan seperguruannya dan menempatkan dia dalam bahaya besar. Di tengah situasi itu, Li Sun yang semakin buruk dan berada di ambang hidup dan mati, tiba-tiba saja datang sesosok berbaju putih menyelamatkannya dan menyebabkan semua api langsung padam. Selesai menyelamatkan Li Sun, Lu Seki langsung menyerang Jin Ping-er dengan mengandalkan kekuatan pedang Tianya, sementara Jin Ping-er sendiri balik membalas dengan pedang cahaya ungu serta keterampilan sihirnya. Setelah mereka berdua saling serang selama beberapa waktu, keduanya masih saja belum menunjukkan tanda-tanda akan tumbang, sehingga membuat Li Sun dan kawan-kawan langsung menyerbu untuk membantu Lu Seki. Namun bersamaan dengan itu, Jin Ping-er menyadari niat dari Li Sun yang hendak membantu Lu Seki sehingga dia sengaja menjatuhkan diri ke dalam jurang tepat ketika menghindari pedang Lu Seki. Kembali kepada Chauvin, saat ini dia dan Xiao Bai masih terlihat mengarungi sungai untuk menuju lokasi suku Dukun Hitam. Merasa di perjalanan itu sudah ditempuh selama berhari-hari tapi tidak kunjung sampai, Chauvin kemudian mempertanyakan seberapa lama lagi mereka akan tiba di tempat tujuan. Mendengar pertanyaan itu, Xiao Bai kemudian menjelaskan bahwa perjalanan mereka masih cukup jauh, di mana mereka masih harus menempuh perjalanan sebanyak 20 mil untuk sampai di desa
desa Tianshui dan masih harus melalui jalan kecil untuk sampai di tempat suku Jin. 20 mil teh berapa kilo ya guys ya? Namun meski begitu, Xiaobei juga meragukan ketepatan jarak tersebut karena bisa saja tempat-tempat tersebut mengalami perubahan setelah 300 tahun berlalu. Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat bagaimana nantinya Chopin bakal ketemu lagi dengan Jinping Er yang meminta bantuan untuk menghadapi Lu Sheki dan Li Sun. Kita juga akan lihat bagaimana pertemuan kembali antara Chopin dan Lu Sheki, di mana nantinya Lu Sheki bakal mengungkapkan perasaannya selama 10 tahun terakhir kepada Chopin.